Komisi 1 DPRD Kabupaten Nganjuk menggelar hearing dengan LSM MAPA atau Masyarakat Peduli Anti Korupsi Nganjuk terkait pengawasan adanya laporan penyimpangan pelaksanaan dana desa yang berlangsung di ruang rapat Badan Anggaran DPRD Nganjuk pada Rabu 15 Mei 2024. Hearing dilakukan dengan inspektorat dan instansi terkait bertujuan untuk membahas terkait penyalahgunaan dana desa, agar pengawasan dan pembinaan ini bisa ditingkatkan lagi, sehingga tidak ada lagi hal-hal yang kurang pas seperti penyimpangan dana desa. Supriyono, Ketua LSM MAPA Kabupaten Nganjuk menyampaikan rasa kekecewaannya. Pelaksanaan dana desa yang menyimpang dan tidak sesuai ini, karena kurangnya pengawasan dari pihak instansi terkait, layaknya pendamping desa, BPD, camat, PMD, serta inspektorat yang dianggap tidak menjalankan tupoksinya sesuai dengan aturan yang ada. Hari ini sebenarnya saya kecewa berat. Karena apa? Sebenarnya saya mohon kepada Ketua DPR untuk menghasilkan dari pihak Tipikor Polres Nganjuk maupun dari pihak kejaksaan. Jadi biar hearing ini berjalan sesuai dengan aturan. Jadi enggak seperti ini, saya benar-benar kecewa. Karena apa? Jadi pelaksanaan dana desa di Kabupaten Nganjuk ini benar-benar carut marut, benar. Kurang pengawasan dari pihak-pihak terkait seperti saya undang tadi, dari pihak pendamping desa, BPD, dari camat, dari PMD, dari inspektorat. Sebenarnya seandainya BPD itu benar-benar tahu benar fungsinya, tugasnya, itu selesai sebenarnya. Karena yang berhak mengawasi dana desa itu masyarakat melalui BPD, itu Badan Permusyawaratan Desa. Itu jelas sebenarnya. Di BPD itu benar-benar kuat posisinya. Tapi kenyataannya BPD itu istilahnya ya hampir seperti komite. Jadi intinya seharusnya mereka harus mengikuti apa yang titik-titik yang dibangun harus diawasi benar. Jadi begitu ada laporan bertanggung jawab, mereka tidak tahu harusnya apa yang dinilai itu apa, nggak jelas. Seperti inilah, makanya saya mohon nanti kepada pihak Dewan supaya ada diklat khusus BPD mau. Ya, ini ada tadi desa Mungkung Jatikalen, desa Jatikalen, desa Kelurahan Nyana, Tubung ini sudah mulai ada pengerjaan. Jadi itu pakai dana desa untuk BUMDes. BUMDes itu sebenarnya untuk buat pom kecil tuh ya. Tadi desa Mungkung itu ada 403 juta dana diambilkan dari dana desa. Ternyata gue melayu duitnya. Nah ini kan kepala desa kan harus tanggung jawab. Duitnya rakyat, duitnya negara, utangan itu sebenarnya. Jadi seperti ini kejadian ini, makanya tadi saya serahkan langsung kepada Pak Yasin sebagai Kepala Inspektorat Kabupaten Nganjuk. Kamto, Wakil Ketua DPRD Komisi sangat berterima kasih kepada perwakilan LSM MAPA dan awak media. Hal tersebut memang banyak sekali ditemui di berbagai desa khususnya di Kabupaten Nganjuk, yaitu tidak melaksanakan tugas pokoknya dan fungsi sebagai kepala desa dengan sebenarnya. Kita sendiri dari Komisi 1 yang membidangi desa sangat salut dan terima kasih kepada MAPA yang mana hal yang terjadi ini bisa mengajukan hearing dan bisa bertatap muka dengan OPD yang ada tentang tupoksi tugasnya masing-masing ya. Sebab apa? Di desa itu kebanyakan ya hal-hal seperti itu sudah sekarang itu banyak sekali yang tidak sesuai tugas pokok fungsi dari kepala desa. Oleh sebab itu kepada sekalian, kita dari Komisi 1 kita berterima kasih kepada LSM MAPA dan terima kasih kepada mas-mas yang ada ini yang mana bisa membantu kami masalah ini, dan kami dulu ya juga lama belum ada waktu apa itu masa cepat. Namun demikian kita sekarang ini sudah mengikuti apa yang ada Undang-Undang Nomor 6 2014 terkait pada saat ini, dan kita ini sangat memprihatinkan kepada pemerintah yang dananya ditujukan kepada desa yang sekian ratus triliun ini, dan kebanyakan desa itu banyak yang tidak bisa terlaksana.
kita, kepada Bapak Yusuf yang ada, kita juga berterima kasih dan saat itu kita tingkatkan bersama tentang pengawasan dari kami sementara dari Komisi 1 juga berupaya dari kita mitra kerja dari PMD maupun dari inspektorat yang ada kita tetap menyampaikan dan mengawasi itu dan untuk sebaiknya mungkin itu yang kita Langkah selanjutnya yang ditempuh pihak Dewan seperti apa dengan langkah laporan seperti itu? laporan kita sebagai anggota jiwa kita sendiri ya so apa yang kita sesuai dengan ketentuan itu harus ada solusi tadi dalam masalah apabila terjadi dengan tidak terlaksana kita juga pasti ada dituntut sanksi yang ada bermalang itu pasti ada sesuai sanksi yang hukum yang berlaku pada saat itu. Sementara itu Muhammad Yasin, Kepala Inspektorat Kabupaten Nganjuk menjelaskan bahwa pihak dari Inspektorat juga telah meng-cross-check dengan sistem. Dari berbagai usulan yang ada, telah mendekati angka 90% usulan yang hampir relevan dengan siswa Kudes. Dan nantinya akan di-cross-check kembali pada saat pemeriksaan. Alhamdulillah dengan ada laporan informasi itu menjadi bagian yang terpenting agar penyelenggaraan pemerintahan baik di tingkat desa maupun yang lainnya bisa berjalan sesuai dengan regulasi. Terus terkait hak prerogatif camat tadi untuk melaporkan desa-desa itu, apakah tidak mungkin terjadi kong kali kong antara desa yang bersangkutan dengan pihak camat, Pak? Mereka mempunyai kewajiban selaku pembina desa, pasti mereka membina dengan regulasi dan pasti punya catatan mana desa bagi mereka yang baik dan mana yang kurang baik. Makanya di situ kami juga kita cross dengan sistem apakah dari usulan mereka itu sudah sesuai. Ternyata hampir 90% lebih usulan-usulan camat itu hampir relevan dengan siswa Sekuldes itu, sehingga mereka baik ternyata juga diusulkan, mereka jelek ternyata juga diusulkan untuk diaudit. Maka di situ kami menggunakan keterpaduan dan itu pun nanti masih akan kita project di saat pemeriksaan apakah dari mereka yang suatu misal yang tidak masuk di anu ternyata memang ada tidak masuk di siswa Sekuldes tapi diusulkan camat, tapi ternyata hasilnya memang juga relevan. Jadi memang di situ setiap sistem siapapun itu pasti ada margin error. Kita pun ada kekurangan, tapi kekurangan itu kita tidak, asal kita tidak mempunyai kesengajaan untuk menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain, maka kukira itu hal-hal yang wajar. Bila ada temuan penyimpangan seperti apa, Pak? Maka kalau ada penyimpangan ya akan diproses sesuai dengan regulasi. Selain itu, untuk pengawasan eksternal dari masyarakat dan awak media juga tidak kalah penting. Karena informasi yang akurat akan menjadi analisis dari sistem pengawasan, dan bila terbukti adanya penyimpangan terkait dana desa akan diproses sesuai dengan regulasi yang ada. Dari Nganjuk, Riko Purnama melaporkan.